Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua di video pembelajaran Teach for Indonesia yang dipersembahkan oleh Bina Nusantara University. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa Sistem Informasi Binus Online akan membahas topik Introduction to Power BI. Materi ini disusun untuk membantu kita memahami bagaimana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Sebelum masuk ke materi utama, kami akan membahas pengenalan Power BI, alasan penggunaannya, komponen-komponennya, arsitektur, serta demo singkat penggunaan Power BI. Secara umum, Power BI adalah salah satu tools business intelligence yang digunakan untuk mengubah data menjadi visualisasi yang lebih mudah dipahami. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah mahasiswa Sistem Informasi Binus Online yang terdiri dari saya, M. Rifki Anwar, Rudiana Hidayat, dan Mas Wati. Pada slide ini terdapat susunan pembahasan presentasi. Pertama, kami akan menjelaskan what is Power BI, yaitu pengertian dasar Power BI. Yang kedua, kami akan membahas why Power BI, yaitu alasan mengapa Power BI banyak digunakan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan komponen-komponen utama Power BI, arsitektur Power BI, dan kemudian dilanjutkan dengan demo atau training singkat. What is Power BI? Power BI adalah layanan analitik bisnis dari Microsoft yang memungkinkan pengguna menggabungkan data dari berbagai sumber, lalu memvisualisasikannya dalam bentuk dashboard atau report. Fungsi Power BI bukan hanya menampilkan data, tapi juga membantu pengguna memahami makna dari data tersebut. Misalnya, data dari Excel, database, atau aplikasi lain dapat diolah menjadi grafik, tabel interaktif, dan dashboard yang informatif. Dengan begitu, proses analisis menjadi lebih cepat dan mudah dipahami. Selanjutnya, basic concept of data visualization. Pada slide ini, kita masuk ke konsep dasar visualisasi data. Data dalam jumlah besar biasanya sulit dipahami jika hanya ditampilkan dalam bentuk tabel mentah. Karena itu, data perlu disajikan dalam bentuk visual yang lebih jelas, seperti grafik, angka, warna, pola, atau gambar. Contohnya, data penjualan yang panjang dapat ditampilkan dalam bentuk grafik batang atau pie chart. Dengan visualisasi, audiens bisa lebih cepat melihat produk terlaris, wilayah dengan penjualan tertinggi, atau tren yang sedang terjadi. Selanjutnya, raw data to insight. Pada slide ini, terlihat perbedaan antara raw data dan data yang sudah divisualisasikan. Raw data biasanya masih berupa angka atau tabel yang belum menunjukkan pola secara jelas. Jika hanya melihat data mentah, kita membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan insight. Namun, ketika data divisualisasikan, pola dan tren menjadi lebih mudah terlihat. Misalnya, data penjualan bulanan akan lebih mudah dipahami jika ditampilkan dalam grafik garis. Karena kita bisa langsung lihat apakah penjualan meningkat, menurun, atau stabil. Selanjutnya, why Power BI? Pada bagian ini, kita membahas alasan mengapa Power BI banyak digunakan. Ada banyak tools business intelligence seperti Tableau, Qlik, dan Looker Studio. Namun, Power BI menjadi salah satu tools yang populer karena beberapa alasan. Yang pertama, Power BI termasuk leading BI tool menurut Gartner. Kedua, lebih dari 97% perusahaan Fortune 500 menggunakan Power BI. Yang ketiga, Power BI memiliki lebih dari 6 juta customer. Yang keempat, Power BI di desktop dapat digunakan secara gratis. Hal ini menunjukkan bahwa Power BI tidak hanya cocok untuk perusahaan besar, tetapi juga bisa digunakan oleh mahasiswa analisis data pemula, UMKM, maupun organisasi yang ingin mulai menerapkan data-driven decision making. Gartner Magic Quadrant tahun 2021 dan 2022. Gartner sendiri adalah perusahaan riset dan konsultasi teknologi yang sering dijadikan rujukan oleh perusahaan dalam menilai kualitas suatu teknologi atau software. Dalam Magic Quadrant, posisi suatu tools biasanya menggambarkan kemampuan eksekusi dan kelengkapan visi dari penyedia teknologi tersebut. Dari visual yang ditampilkan, Power BI berada pada posisi yang kuat sebagai salah satu pemimpin dalam kategori Business Intelligence dan Analytic Platform. Artinya, Power BI dinilai memiliki kapabilitas yang baik dari sisi fitur, kemudahan penggunaan, maupun penerapannya di berbagai organisasi.
three key elements of Power BI, yaitu Power BI Desktop, Power BI Service, dan Power BI Mobile. Pertama, Power BI Desktop adalah versi desktop yang digunakan untuk melakukan analisis data dan membuat report. Di dalamnya sudah termasuk Power Query, sehingga pengguna dapat membersihkan dan mengolah data sebelum divisualisasikan. Kedua, Power BI Service adalah versi code base, biasanya digunakan untuk menyimpan, membagikan, dan mengolah report secara online. Jadi, report yang dibuat di desktop dapat dipublikasikan ke service agar bisa diakses oleh tim atau organisasi. Dan yang terakhir, Power BI Mobile digunakan untuk mengakses dashboard dan report melalui perangkat mobile baik Android maupun iOS. Dengan ini, pengguna tetap bisa memantau data meskipun tidak sedang membuka laptop. Gambaran Power BI secara lebih luas. Secara sederhananya, Power BI terdiri hanya sebagai satu aplikasi. Di dalam ekosistem Power BI terdapat berbagai komponen yang saling mendukung, mulai dari proses mengambil data, membersihkan data, membuat model data, hingga menampilkan visualisasi. Komponen-komponen ini membuat Power BI menjadi tools yang lengkap. Pengguna bisa menghubungkan data dari berbagai sumber, melakukan transformasi, membuat hubungan antar tabel, membuat perhitungan, dan menyajikan hasilnya dalam bentuk dashboard interaktif. Jadi, Power BI dapat digunakan dari tahap awal pengolahan data sampai akhir penyajian informasi. Komponen penting dalam Power BI yaitu Power Query. Power Query berfungsi sebagai mesin transformasi dan persiapan data. Disinilah proses ETL dilakukan, yaitu Extract, Transfer, and Load. Contohnya, kita bisa menghapus data kosong, mengganti format tanggal, menggabungkan tabel, atau membersihkan data yang tidak rapi. Kedua, Power Pivot. Komponen ini digunakan untuk data modeling dan kalkulasi. Dengan Power Pivot, kita bisa membuat hubungan antar tabel dan membuat perhitungan menggunakan data analisis expression. Ketiga, Power View. Komponen ini berfungsi untuk visualisasi data. Melalui Power View, pengguna dapat membuat grafik, maps, filter, dan visual interaktif lainnya. Dan yang terakhir, Power Map. Power Map digunakan untuk visualisasi berbasis lokal, seperti longitude, latitude, kota, atau negara. Komponen ini berguna jika data yang dianalisis memiliki informasi geografis. Arsitektur Power BI secara umum, alur kerja Power BI dimulai dari sumber data. Data yang bisa berasal dari Excel, database, cloud service, atau aplikasi lain. Setelah itu, data dihubungkan ke Power BI Desktop untuk dilakukan proses pengolahan, transformasi, dan pembuatan report. Setelah report selesai dibuat, report tersebut dapat dipublikasikan ke Power BI Service. Dari Power BI Service, report bisa dibagikan kepada pengguna lain dan dapat diakses melalui browser atau perangkat mobile. Jadi, arsitektur Power BI menggambarkan bagaimana data bergerak dari sumber data, kemudian diolah dan divisualisasikan, dipublikasikan, hingga akhirnya digunakan oleh pengguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Kita mulai lihat tampilan awal Power BI Desktop. Di slide ini terlihat tampilan ketika pengguna menggunakan Power BI Desktop. Pengguna dapat melakukan sign-in menggunakan akun Microsoft. Namun, untuk penggunaan dasar, Power BI Desktop tetap bisa digunakan untuk membuat report secara lokal. Pada tahap awal ini, pengguna biasanya akan memilih sumber data terlebih dahulu. Misalnya, menggunakan file Excel, CSV, SQL Server, atau sumber data lainnya. Setelah data masuk, barulah proses pengolahan dan pembuatan visualisasi dilakukan. Oke, selanjutnya pada slide ini kita akan menampilkan halaman pertama pada saat kita membuka Power BI. Di layar teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan awal yang akan kita lihat pada saat pertama kali kita membuka Power BI. Mungkin akan ada sedikit perbedaan manakala Power BI ini dibuka dengan versi yang jauh lebih update. Tapi pada dasarnya komponen ini biasanya tetap akan selalu ada. Pertama, kita akan lihat di sini ada get data. Ini adalah tombol untuk kita mengambil data dari sumber datanya. Lalu di bawah itu adalah file-file yang baru kita buka biasanya. File-file yang beberapa saat lalu kita buka terakhir, dia akan muncul di sini. Lalu juga ada tombol open other report, itu kalau kita mau buka laporan lain atau file lain yang pernah kita buat dan kita simpan di
drive maupun di media penyimpanan lainnya. Selanjutnya adalah ini adalah tampilan report view. Ini adalah tampilan report view pada saat kita buka Power BI. Di paling sebelah kiri nanti teman-teman bisa lihat ada 3 tombol. Kadang mungkin ada di versi terbaru ada 4 sampai 5 tombol ya. Kadang-kadang disembunyikan, tapi standarnya itu ada 3 tombol. Pertama paling kiri atas ini adalah report view. Report view ini adalah tempat kita di mana membuat kanvas untuk si Power BI tersebut. Disinilah report-report itu, disinilah chart itu akan kita desain dan kita letakkan. Selanjutnya adalah data view. Data view ini adalah tempat di mana teman-teman bisa melihat tabel yang sudah di-load. Apabila kita ingin melihat isinya seperti apa, apalagi kalau misalkan tabelnya itu terlalu panjang, kita mesti lihat satu persatu untuk meyakinkan data yang kita masukkan itu benar ataupun tidak. Itu bisa melalui data view. Disinilah kita bisa melihat isi dari tabel-tabel yang sudah kita load. Oke. Selanjutnya adalah model view. Model view ini adalah tempat di mana relasi antar tabel dibuat dari one to many, many to many, dan sebagainya macamnya. Oke. Selanjutnya adalah penutup ya. Dari materi yang sudah kita bahas, kita bisa melihat bahwa Power BI ini bukan hanya sekedar alat yang mampu membuat grafik atau dashboard, tapi juga merupakan platform BI atau business intelligence yang mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami tentunya melalui visualisasi yang interaktif. Kita juga sudah mempelajari konsep dasar, komponen utama, arsitektur. Nah, semua hal itu juga menjadi pondasi dalam membangun laporan dan dashboard yang dapat membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat. Lalu sebagai rangkuman ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Pertama, Power BI adalah platform BI yang dapat menggabungkan data dari berbagai sumber. Lalu selanjutnya, visualisasi data membantu kita melihat pola, tren, serta insight yang mungkin sulit ditemukan jika hanya melihat data dalam bentuk tabel. Lalu ketiga, Power BI menjadi salah satu tools BI yang paling banyak digunakan karena fiturnya lengkap, mudah diakses, dan telah diakui sebagai salah satu solusi terbaik di bidang BI. Lalu keempat, ekosistem Power BI tidak hanya terdiri dari Power BI Desktop, tapi juga mencakup Power BI Service, mobile, serta komponen pendukung lainnya. Lalu terakhir, memahami arsitektur serta alur kerja Power BI akan menjadi bekal yang penting untuk membuat report dan dashboard jauh menjadi efektif bagi kebutuhan bisnis. Selanjutnya adalah ini adalah referensi yang kita gunakan, bisa dibaca, ada Microsoft dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.